Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA kelas 7 oleh Ibu Winda Nursanti. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. KD pada pembelajaran ini yaitu KD 3.2 tentang klasifikasi makhluk hidup, dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Salah satu dari bentuk klasifikasi tersebut kita beri nama sistem klasifikasi 5 kingdom. Subjek objek atau makhluk hidup di dunia ini yang sangat beragam tentu bisa disederhanakan, yaitu dengan mencari persamaannya, baik persamaan anatomi atau struktur tubuh, morfologi atau bentuk luar tubuh, fisiologi atau fungsi alat tubuh, perilaku, serta hubungan kekerabatan genetika. Jadi, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Nah, ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu adalah ilmu taksonomi. Orang pertama kali yang mencetuskan dasar-dasar klasifikasi adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli biologi asal Swedia. Dia mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu hewan dan tumbuhan. 2 kelompok ini pada akhirnya menjadi sebuah kingdom atau kerajaan yang disebut dengan animalia, yaitu hewan, dan plantae atau tumbuhan. Kemudian pada tahun 1969 Robert Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom yang tidak lagi terbatas hanya pada animalia maupun plantae saja, atau hewan dan tumbuhan saja, tetapi juga ada kingdom Monera, Protista, dan jamur. Nah, yang pertama anak-anak, kita mengenal kingdom Monera atau kerajaan Monera. Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau biasa disebut makhluk hidup mikroskopis berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Nah, kira-kira seukuran apa makhluk hidup ukurannya 1 sampai 10 mikrometer? Tentunya sangat kecil sekali ya anak-anak. Untuk melihat saja kita butuh menggunakan alat bantu, salah satunya yaitu dengan mikroskop dengan perbesaran lebih dari 1000 kali. Kemudian ciri-ciri dari kingdom Monera yang pertama adalah bersel satu. Selnya tidak mempunyai membran inti atau biasanya disebut prokariotik. Kemudian cara perkembangbiakannya dengan membelah diri. Ayo, tebak. Makhluk hidup apa yang mempunyai ciri-ciri seperti itu? Selnya hanya satu, tidak mempunyai membran inti, serta berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Salah satunya itu ada bakteri
Kemudian yang lain ada alga biru. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh bakteri. Tentu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, kita perlu menggunakan mikroskop dengan perbesaran hampir 1000 kali. Ya, ini adalah contoh dari bakteri, yaitu makhluk hidup yang bersel satu dan tidak mempunyai membran sel, atau biasanya disebut prokariotik. Kemudian kingdom yang kedua atau kerajaan yang kedua, yaitu adalah kingdom protista, ya, merupakan makhluk hidup yang hampir mirip dengan Monera. Perbedaan utamanya hanya saja pada makhluk hidup ini mempunyai membran inti, sehingga dia disebut eukariotik. Ukurannya juga beragam, mulai dari yang mikroskopis yang kita harus menggunakan alat bantu sampai yang kita bisa melihatnya tanpa alat bantu. Ya, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Ada yang menyerupai hewan, tapi hanya menyerupai, ada juga yang menyerupai tumbuhan. Kelompok protista ini yang menyerupai hewan, ya, contohnya adalah protozoa. Sedangkan yang menyerupai tumbuhan adalah alga. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari makhluk hidup kingdom protista, ya, Paramecium. Paramecium ini protista mirip hewan. Kemudian alga hijau ini adalah protista mirip tumbuhan. Yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Nah, pernah anak-anak tahu atau mengetahui tentang jamur, atau bahkan pernah makan jamur? Jamur dalam biologi disebut juga sebagai fungi. Dan seperti yang kita ketahui, ukurannya cukup bervariasi, bermacam-macam. Adapun salah satu ciri utama dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Satu hal yang perlu kita ketahui, yang perlu anak-anak ketahui, jamur ini mempunyai cara yang unik dalam memperoleh makanannya. Tidak seperti kita yang menelan makanannya langsung ke dalam mulut. Jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup sampai terurai. Setelah makanannya terurai, baru jamur menyerap sari-sari makanannya. Fungi ada yang bersel tunggal atau bersel satu, dan ada juga yang bersel banyak. Perkembangbiakannya dilakukan secara generatif atau secara kawin maupun vegetatif. Selnya termasuk ke dalam multiseluler atau bersel banyak. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus, biasanya disebut hifa, dan kemudian akan membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Nah, seperti apa? Nih, banyak ya contoh dari kingdom fungi atau jamur yang mungkin beberapa jenisnya anak-anak sudah pernah menjumpai atau mengetahui. Lanjut, kemudian ada yang keempat, namanya kingdom plantae atau biasa kita sebut kingdom tumbuhan. Ya. Apa yang menjadi ciri khusus dari kingdom tumbuhan itu? Nah, jawabannya adalah tumbuhan bisa berfotosintesis. Ya, di dalam tumbuhan ada zat yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil inilah yang dapat memproses karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Nah, ada beberapa perbedaan mendasar antara kingdom plantae atau tumbuhan dengan animalia.
Salah satunya yang paling jelas adalah adanya dinding sel pada kingdom plantae. Ya, semua makhluk hidup yang ada di dalam kingdom plantae memiliki dinding sel, sementara animalia tidak. Itulah mengapa batang pohon cenderung kaku, keras dibandingkan dengan kulit hewan atau manusia. Nah, pada kingdom plantae ini, berdasarkan pembuluhnya, maka dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan berpembuluh, terdiri dari golongan lumut, dan ada juga tumbuhan yang tidak berpembuluh, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Seperti apa contohnya, Bu? Nih, ini adalah kelompok tumbuhan lumut atau biasa Phyllophyta, disebut dengan Phyllophyta. Sedangkan ini adalah kelompok tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Nah, nanti anak-anak bisa mengeksplor lagi contoh-contoh apa yang bisa masuk ke dalam tumbuhan paku maupun berbiji. Yang terakhir, kingdom animalia atau kerajaan hewan, ya. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, hewan digolongkan ke dalam kingdom animalia. Sebagaimana yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup dengan ciri utama tidak dapat membuat makanannya sendiri, alias hidup dari memakan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kepemilikan tulang, kingdom ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Coba kita lihat contohnya. Nih, dalam vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang seperti ada beruang, angsa, ikan, kura-kura, katak, ya, itu contoh-contoh dari hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan dari contoh hewan yang tidak bertulang belakang yaitu ada seperti semut, scorpio, ya, ada laba-laba, kemudian ada kecoa, ya, ada cacing, kemudian ada lintah, ya. Ini adalah contoh-contoh dari hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Baik anak-anak. Kemudian ini tadi rangkuman atau penjelasan dari Ibu tentang klasifikasi 5 kingdom. Anak-anak bisa menambah pemahaman serta latihan soalnya dengan cara mengeklik atau masuk ke dalam link ini. Silahkan anak-anak latihan soalnya, pemahamannya, kemudian di situ nanti juga ada refleksinya. Apakah anak-anak sudah paham atau belum? Silahkan dituliskan. Dari Bu Winda cukup sekian. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Ketemu lagi di pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.